Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monara Munte dari kelas D Reguler 2019 Pendidikan Antropologi. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil mini riset saya, yaitu pada mata kuliah Antropologi Lingkungan. Nah, di mana saya mengangkat judul yaitu tujuan dari ritual Borti dalam menjaga eksistensi lingkungan persawahan masyarakat di Desa Terang Bulan, Kecamatan Aeknatas. Nah, di sini saya melakukan mini riset di Desa Terang Bulan, yaitu tepatnya Kecamatan Aeknatas, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Nah, di sini metode yang saya lakukan yaitu saya melakukan observasi langsung ke lapangan dengan mewawancarai informan, yaitu Ibu London yang berusia 48 tahun, yaitu ibu ini adalah salah satu ketua dari kelompok tani di Desa Terang Bulan. Nah, langsung saja yang pertama yaitu adalah bahwa yang perlu kita ketahui bahwa Desa Terang Bulan ini sudah berdiri sekitar 30 tahun. Dan desa ini memiliki luas sekitar 30.000 hektar, di mana Desa Terang Bulan, Kecamatan Aeknatas, Kabupaten Labuhan Batu Utara terkenal dengan luas lahan pertanian, di mana luas lahan pertanian yang dimiliki oleh desa ini berkisar sekitar 300 hektar, di mana semua mayoritas masyarakat yang ada di desa ini bekerja sebagai petani. Dan ada juga masyarakat petani sawah ini yang memiliki lahan sendiri, dan ada yang hanya sekedar menyewa lahan pertanian orang lain. Nah, desa ini, Desa Terang Bulan juga terkenal dengan desa ramah lingkungan, di mana sumber daya alam yang ada di Indonesia yang paling utama adalah sumber daya alam dalam bidang pertanian, yaitu padi, di mana makanan pokok kita adalah beras, dan beras itu terbuat dari padi. Nah, di daerah Sumatera Utara, Kecamatan Aeknatas, itu salah satunya adalah Desa Terang Bulan, desa yang sangat-sangat terkenal dengan hasil padinya dalam bidang sektor pertanian. Nah, ya selanjutnya yaitu mengenai ritual Borti di Desa Terang Bulan, Kecamatan Aeknatas. Yang pertama yaitu proses pembuatan Borti. Nah, kita perlu mengetahui dulu apa sih sebenarnya itu Borti. Nah, Borti itu adalah seperti sebuah makanan yang terbuat dari padi yang sudah lama, atau padi yang bukan habis dipanen yang dijadikan Borti, akan tetapi padi yang sudah lama disimpan dan sudah mulai melapuk, itulah yang akan dijadikan Borti. Nah, adapun proses pembuatannya itu yang pertama adalah kita sediakan dulu wajan, di mana kita memanaskan wajan, dan setelah wajan itu panas, kita akan memasukkan padi yang kita pilih tadi untuk dijadikan Borti. Nah, setelah kita masukkan ke dalam wajan, kita aduk padi tersebut, nanti dia akan keluar sendiri seperti memasak popcorn yang terbuat dari jagung. Nah, setelah masak itu langsung kita angkat, dan dia seperti kayak keputihan seperti itu. Nah, jadi setelah diangkat dari wajan, itu Bortinya kita ambil kulit padinya. Nah, setelah selesai pemasakan dari Bortinya, kita parut kelapa sebagai campuran dari Borti tersebut dan gula putih. Nah, Borti tersebut kita aduk sama rata dengan kelapa dan gula putih. Nah, setelah itu Borti tersebut sudah selesai diaduk, maka proses pelaksanaan ritual Borti akan dilakukan. Biasanya itu proses ritual Borti itu dilakukan di malam hari setelah sholat isya. Nah, tempat melakukan proses ritual Borti itu di masjid. Nah, biasanya itu dilakukan di dalam masjid. Nah, proses yang pertama itu adalah masyarakat akan berkumpul di dalam masjid dengan membentuk lingkaran, di mana masyarakat ada yang membawa obat-obatan tradisional seperti jariango, temulawak, dan bahan-bahan obat-obatan tradisional lainnya. Nah, setelah mereka bawa, mereka akan taruh di tengah-tengah masjid tadi. Nah, setelah diletakkan di tengah-tengah masjid, dan setelah semua masyarakat berkumpul,
Maka ritual akan dimulai yaitu dengan berdoa kepada Allah yang dipimpin oleh ustadz, di mana ustadz sengaja diundang untuk memimpin doa dalam acara ritual boroti tersebut. Nah, obat-obatan tradisional yang telah dibawa masyarakat tadi ke dalam masjid itu akan didoakan oleh Bapak Ustadz. Nah, setelah didoakan oleh Bapak Ustadz, maka obat-obatan tradisional tadi boleh diambil kembali sama masyarakat. Nah, setelah diambil, bagi masyarakat yang ingin menanam kembali obat-obatan tradisional tersebut boleh, dan di mana masyarakat itu beranggapan bahwa obat-obatan yang telah ditanam tadi bisa membawa pengaruh yang baik dalam keluarga. Misalnya nih, di dalam keluarga itu ada anak yang sakit. Nah, anak yang sakit, jadi kita butuhkan obat. Jadi obat-obatan tradisional yang telah kita tanam tadi boleh kita ambil, dan kita beranggapan masyarakat beranggapan obat-obatan yang telah didoakan tadi dan ditanam, jika ada keluarga kita yang sakit, kita boleh mengambilnya, dan kita merasa bahwa obat-obatan yang telah kita tanam tadi lebih ampuh daripada kita harus berobat ke dokter. Nah, bagi masyarakat petani, mereka membawa obat-obatan tradisional itu ke lahan pertanian mereka, dan mereka akan membuang obat-obatan tradisional itu ke tengah-tengah lahan persawahan mereka, karena mereka para petani menganggap bahwa dengan obat-obatan tradisional tadi yang telah didoakan oleh ustadz akan membawa pengaruh yang positif dan jauh dari segala bala dan bencana. Nah, dari situ kita bisa lihat bagaimana masyarakat mempercayai ritual boroti tersebut. Nah, adapun tujuan dilakukannya ritual boroti, yaitu yang pertama, masyarakat beranggapan bahwa dengan diadakannya ritual boroti, masyarakat bisa terhindar dari segala bala dan bencana. Jadi tujuan boroti itu dilakukan agar masyarakat baik dalam lingkungan persawahan, lingkungan masyarakat akan terhindar dari segala bala dan bencana. Tapi yang lebih utamanya itu bagi masyarakat petani, dimana karena kan sebab masyarakat petani mengandalkan ritual ini sebagai sampingan dari mereka bersawah. Setelah mereka melakukan berdoa, mungkin mereka akan menyampingkan ritual ini sebagai cara kedua agar lahan pertanian mereka tetap bagus dan lancar. Nah, yang perlu kita ketahui bahwa ritual boroti ini dilakukan hanya sekali dalam setahun di saat masyarakat ingin turun ke sawahnya, ingin memulai persawahan. Nah, selanjutnya itu kepercayaan terhadap ritual boroti. Nah, mereka sebenarnya ritual boroti ini sudah ada sejak dulu, dan bahkan informan itu mengatakan bahwa ritual ini sudah ada sejak zaman nenek moyang. Nah, setelah mereka melakukan ritual ini sudah sejak dulu, mereka beranggapan bahwa ini menjadi suatu adat bagi mereka, sehingga adat ini menjadi suatu kebiasaan bagi mereka. Nah, setelah menjadi kebiasaan bagi mereka, jika mereka tidak melakukan hal ini, maka mereka seperti ada yang mengganjal di dalam hatinya sendiri. Jadi mereka mengikuti ritual ini dari dulu hingga saat ini, dan masih dilakukan hingga saat ini. Kepercayaan terhadap ritual ini bukan maksud untuk menyekutukan Allah, bukan berarti kita musyrik karena percaya terhadap hal lain, tetapi kita menyampingkan ritual ini sebagai cara kedua kita untuk memenuhi kriteria hasil dari panen kita nantinya. Nih, misalnya nih ya, kalau kita bekerja tanpa ada doa, mungkin itu akan sia-sia. Nah, kalau kita bekerja tanpa alat, semua itu akan
tidak akan bisa dilakukan. Nah, seperti itulah ritual bukit ini. Setelah kita berdoa kepada Allah, nah kita buat cara kedua lagi. Sebagai itu ritual bukit tetap berdoa kepada Allah, bukan maksud untuk menyekutukan Allah, tetapi kita mengenyampingkan cara kedua kita dalam mencapai tujuan yang kita inginkan. Nah, selanjutnya itu cara masyarakat menjaga eksistensi lingkungan persawahan mereka, yaitu mereka menjaga lingkungan persawahan mereka yaitu dengan cara bergotong royong. Nah, bergotong royong ini dilakukan para masyarakat petani dengan cara bersama-sama, dan mereka bergotong royong tidak ditentukan oleh waktu, tetapi ditentukan oleh lahan pertanian mereka sendiri, di mana jika lahan parit yang mereka gunakan secara bersama sudah mulai tersumbat atau tidak mengalirkan air lagi, atau rumput-rumput telah bertumbuhan di situ, maka mereka perlu mengadakan gotong royong secara bersama. Nah, tujuannya agar tetap terjalinnya suatu solidaritas di dalam masyarakat itu sendiri. Nah, selanjutnya yaitu cara mereka untuk mengeksistensikan lingkungan persawahan mereka, yaitu dengan cara membangun pembangunan bendungan air. Maksudnya itu mereka membangun bendungan air, di mana bendungan air ini sangat banyak fungsinya bagi masyarakat. Nah, di saat kemarau masyarakat akan menggunakan bendungan air ini untuk lahan pertanian mereka sendiri. Nah, pada saat banjir, lahan persawahan mereka akan tergenangi oleh air. Nah, pada lahan pertanian yang tergenangi oleh air itu akan membusuk padinya. Nah, jadi untuk menghindari agar tidak membusuk padi, maka mereka membuat suatu bendungan air, di mana jika saat kemarau padi tidak mendapatkan air, maka bendungan tersebut akan dibuka supaya air dari bendungan tersebut bisa mengalir ke lahan persawahan masyarakat. Nah, jika lahan persawahan masyarakat masih tergenang air, maka bendungan tersebut akan ditutup supaya air tidak akan mengalir lagi ke lahan persawahan dan tidak menambah pembusukan pada padi. Nah, masalah-masalah yang sering dialami oleh masyarakat di lingkungan persawahan mereka mungkin yang dari dulu kita ketahui hingga saat ini adalah hama. Jadi di desa Terang Bulan itu ada 2 kali penyemaian padi dalam setahun, yaitu ada tahun Sitarolo, di mana tahun ini adalah di mana munculnya segala penyakit muncul pada lahan-lahan persawahan masyarakat, yaitu salah satunya hama, di mana hama ini sangat banyak mengakibatkan gagalnya panen pada masyarakat. Nah, hamanya itu contohnya yaitu hama wereng, kepinding. Nah, hama itu sangat sulit untuk dibasmi. Biasanya hama ini akan hilang yaitu apabila lahan persawahan kita dekat dengan sungai, di mana jika terjadi banjir pada lahan persawahan kita, maka hama yang ada pada padi itu akan terbawa hilang oleh arus banjir tersebut. Tetapi jika ada sebabnya lagi, yaitu jika lahan pertanian kita dekat dengan air sungai dan tiba-tiba ada banjir, maka yang akan terjadi akan ada pembusukan pada padi tersebut, di mana pembusukan padi jika air masih tergenang selama 4 hari 4 malam di dalam padi, maka yang terjadi pada padi tersebut adalah mengalami kebusukan. Nah, setelah mengalami kebusukan, maka otomatis padi tersebut tidak akan berkembang lagi dan akan membusuk. Nah, disitulah pada tahun Sitarolo inilah masyarakat banyak sekali mengalami kegagalan panen, karena masyarakat yang menanam padinya pada tahun Sitarolo ini, mereka baru panen sudah
menanam padi kembali. Sedangkan hama itu memiliki usia untuk mati. Nah, baru juga 1 bulan selesai panen, masyarakat sudah memulai untuk turun ke sawah. Nah, ini yang mengakibatkan hama banyak pada lahan pertanian masyarakat. Nah, ada tahun kedua, yaitu tahun balik damen. Nah, dimana pada tahun balik damen ini hanya ada penyakit pada lahan persawahan itu hanya tikus, dimana hama tikus hanya memakan batang-batang padi masyarakat. Nah, setelah hama tikus tadi memakan lahan padi masyarakat, maka yang ada padi tersebut akan mengecil atau tidak tumbuh seperti biasanya lagi. Nah, yang perlu dilakukan masyarakat itu adalah memberikan pemupukan pada padi tersebut, sehingga setelah dipupuk ia akan tumbuh kembali seperti awalnya. Nah, untuk tahun balik damen biasanya masyarakat rata-rata atau mayoritasnya tidak mengalami gagal panen, walaupun ada masyarakat yang mengalami gagal panen, mungkin hanya ada beberapa masyarakat saja. Karena yang paling sangat membebani masyarakat yaitu hanya masalah hama pada lingkungan persawahan mereka. Nah, jadi dapat saya simpulkan bahwa ritual borot ini dilakukan setahun dalam sekali. Nah, ritual ini bertujuan agar tujuan ritual borot ini agar masyarakat bisa jauh dari segala bala atau bencana. Tetapi perlu kita tanamkan pada diri kita sendiri, walaupun kita sudah melakukan ritual boroti, bukan berarti bala atau bencana itu bisa hilang begitu saja. Nah, mungkin saja kalaupun kita sudah melakukan ritual boroti tetapi bala dan bencana itu masih ada, kita perlu menarik kepada diri kita sendiri. Kita perlu introspeksi diri sendiri. Kita tanya hati kecil kita sendiri, kenapa masih ada, mengapa masih ada bala dan bencana yang terjadi. Nah, yang perlu kita ketahui, setelah kita melakukan ritual boroti tersebut, kita perlu membenahi diri kita sendiri, yaitu kita tidak perlu melakukan hal-hal maksiat lagi. Nah, hal-hal maksiat itu mungkin yang menjadi acuan sehingga Allah marah kepada kita karena kita terlalu banyak melakukan kemaksiatan, sehingga bala dan bencana terjadi pada kita. Nah, yang perlu kita benahi dari diri kita cukup introspeksi diri sendiri, kita barengi. Kita sudah melakukan ritual boroti, jadi kita perlu melakukan penanaman di dalam hati kita, penanaman di dalam jiwa kita bahwa melakukan kemaksiatan itu dapat menimbulkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ritual boroti ini juga dilakukan dengan harapan agar segala bala dan bencana yang terjadi pada masyarakat bisa jauh atau bahkan tidak terjadi pada masyarakat tersebut. Nah, ritual ini bukan hanya di desa Terang Bulan aja, tetapi mungkin mayoritasnya mungkin di setiap desa di sekitar Labuan Batu Utara memiliki ritual yang sama seperti di desa Terang Bulan ini. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan dari hasil penjelasan mini riset saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf kepada Ibu dan Bapak dosen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.